Halo umat Katolik, inilah kisah nyata yang menyentuh hati ribuan orang dari berbagai belahan dunia yang datang dari seorang kakek berusia 96 tahun. Bagaimana tidak, ia menghabiskan 60 tahun umurnya hanya untuk membangun sebuah gereja megah seorang diri. Faktor apa yang mendorong kakek ini sehingga ia melakukannya? Jangan lewatkan kisah hidupnya yang sangat menginspirasi. Mari kita simak bersama video berikut ini. Ketika berusia 31 tahun, kakek yang akrab disapa Gusto didiagnosa oleh dokter mengidap penyakit tuberkulosis kronis yang sangat sulit disembuhkan pada masa itu. Akibat penyakit tuberkulosis tersebut, kakek Justo yang semula adalah seorang pelayan Tuhan di biara Cistercian Santa Maria de Hurta tidak lagi dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang biarawan Katolik, dan ia dengan terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya dan kembali ke masyarakat. Alih-alih ia akan kehilangan imannya, namun justru ia percaya ada rencana lain dari Allah Bapa di surga yang dipersiapkan untuknya. Karena keyakinan dan kepercayaan tersebut, kakek Justo lalu datang bernazar kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Melalui doa-doa dan permohonan pertolongan serta belas kasihan agar ia dapat sembuh dari penyakit yang dideritanya. Singkat cerita, karena iman serta keyakinan yang teguh, kakek Justo pun mendapat mukjizat kesembuhan dari Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur serta terima kasih karena telah diangkat penyakitnya, kakek Justo pun menepati nazarnya kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Ia segera memulai pekerjaan mulia pada tanggal 12 Oktober tahun 1961 dengan membangun sebuah gereja megah yang menyerupai katedral agung di kota kelahirannya, Mesorada del Campo, Madrid, Spanyol. Untuk membangun sebuah gereja, tentulah tidak sedikit biaya, waktu, dan tenaga yang harus dikeluarkan. Lalu, dari mana kakek Justo memperoleh semuanya itu? Untuk biaya pembangunan gereja, kakek Justo harus menjual sebagian tanah warisan keluarga. Sisanya, sebagian ia gunakan untuk bertani dan sisa tanahnya digunakan untuk bangunan gereja. Ia melakukan semuanya dengan tangannya sendiri, serta tanpa pelatihan apapun yang terkait dengan teknik desain konstruksi bangunan. Hari demi hari selama lebih kurang 60 tahun, kakek Justo terus melakukan pembangunan gereja katedral yang menempati areal seluas 4.700 meter persegi dengan tinggi 35 meter, lantai tengah 50 meter, ruang bawah tanah, 2 serambi, tempat baptis, 12 menara setinggi 60 meter, 28 kubah, dan lebih dari 2.000 jendela kaca patri. Katedral ini memiliki semua elemen katedral klasik dengan ruang bawah tanah, biara, kapel, lorong, serambi, tangga spiral, dan lain sebagainya. Katedral ini ia dedikasikan untuk Santo Pelindung Perdamaian, Virgen del Pilar, yang dibangun dengan menggunakan bahan-bahan sumbangan dari individu maupun perusahaan. Sebagian besar bahan bangunan yang digunakan kakek Justo adalah hasil daur ulang. Ia menggunakan benda sehari-hari serta material yang dibuang oleh perusahaan konstruksi dan pabrik batu bata di dekat rumahnya.
Untuk kolom, ia menggunakan kaleng bensin bekas sebagai cetakan. Untuk pilar, ia menggunakan kaleng plastik yang diisi dengan beton dan memanfaatkan roda sepeda sebagai katrol. Terdapat banyak kolom yang benar-benar dibuat dengan tangan. Ia memanfaatkan kaleng bekas cat sebagai cetakan. Ia mengisinya dengan beton untuk memberikan bentuk yang diinginkan. Dan setelah mengering, ia melepas balok-balok tersebut serta menyatukannya dengan besi dan kabel. Sedangkan pagar sambungannya terbuat dari besi yang dikumpulkan dari tempat pembuangan sampah, disambung dengan beton, diisi potongan kabel listrik dan karet. Kakek Justo memanfaatkan semua sumber daya di sekitarnya semampu dan sebisanya, yang didorong oleh iman dan keyakinan sampai Bapa di surga menjemput ajalnya. Justo Galigo Martinez, kakek kelahiran Mesorada del Campo, Madrid, 20 September 1925, akhirnya dipanggil Bapa di surga pada 28 November 2021 atau genap berusia 96 tahun ketika wafatnya, serta menghabiskan 60 tahun hidupnya untuk membangun katedral megah di kota kelahirannya. Katedral Mojerada del Campo yang belum selesai karena wafatnya sang arsitek kakek Justo, maka pembangunan gereja katedral ini dilanjutkan oleh Pastor Angel bersama Presiden Utusan Perdamaian serta pemerintah setempat. Mereka telah menugaskan proyek ini kepada Kelter, sebuah perusahaan teknik struktural pembangunan dan rehabilitasi. Kakek Justo, seorang petani dan tukang batu dari Mojerada del Campo, akan selalu dikenang banyak orang di Spanyol dan seluruh dunia yang mendengar kisah hidupnya yang sangat menyentuh hati. Akhirnya, kita semua harus mengangkat topi atas hidupnya yang sangat bermakna. Dan ucapan selamat jalan kakek Justo, damai bersama para kudus di surga. Terima kasih karena telah mengajari kami tentang keyakinan iman yang teguh. Bila kita hidup dengan iman, kita akan dimampukan melakukan hal-hal yang besar melampaui akal dan kemampuan kita. Ibrani bab 11 ayat 1-4. Demikianlah kisah nyata yang sangat menyentuh hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.